Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya kita bisa memulai acaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di bisnis webinar dengan tema Jurus Sakti Jualan di Shopee tanggal 16 September 2023. Bersama saya, Cindy Marcella, selaku moderator pada hari ini. Webinar hari ini dimulai pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita semua mengetahui bahwa Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar saat ini dan merupakan e-commerce besar di Indonesia. Namun, apakah kita sudah mengetahui kiat-kiat dan strategi menjadi seller di Shopee? Webinar hari ini akan mengenalkan kita kiat dan strategi dalam menjadi seller Shopee pemula. Namun, sebelum kita memulai memasuki materi, saya akan membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Sugeng Wibowo selaku senior seller Shopee saat ini. Dan beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Yang pertama yaitu selaku winner Lazada Story pada tahun 2016, memiliki reward video Lazada Success Story tahun 2017 dan tahun 2019, sebagai memiliki reward pahlawan ekonomi digital Lazada pada tahun 2018, memiliki reward seller Lazada Indonesia Training to Alibaba tahun 2018 dan 2019, dan Lazada Seller Ambassador, Lazada Star Trainer, dan selaku senior seller trainee pada Shopee Indonesia. Untuk selanjutnya, materi pada hari ini akan saya serahkan kepada Bapak Sugeng Wibowo untuk membacakan dan membawakan materinya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Cindy. Kita sudah jam 10:22 ya teman-teman, jadi kita akan langsung mulai aja. Saya nggak tahu di sini teman-teman sudah jualan di Shopee atau belum. Nah, ada mungkin yang udah jualan, ada yang belum. Jadi ini materi yang saya sampaikan, ini bisa untuk teman-teman nantinya yang baru berjualan atau mungkin nanti yang sudah dalam tanda petik memang sudah berjualan cukup lama ya. Nah, di sini nanti kita juga ada sesi tanya jawab. Saya mungkin materi nggak akan terlalu banyak ya. Saya nanti lebih banyak menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sifatnya nanti teman-teman mau tanya apapun silahkan yang berhubungan dengan materi hari ini, sehingga nanti teman-teman paling tidak selesai dari kelas ini bisa dapat gambaran yang lebih komplit untuk bagaimana berjualan di Shopee gitu ya. Saya lihat ini cukup banyak yang sudah join ya di sini ya. Oke, saya akan izin untuk share screen ya. Baik, terima kasih ya untuk kesempatannya teman-teman bisa berbagi pagi hari ini bersama dengan teman-teman. Ini tadi adalah sedikit apa yang sudah dibicarakan, bagaimana perjalanan saya menjadi online seller. Dan sampai saat ini saya pun masih berjualan online, bersyukur usaha online bisa menjadi satu pemasukan untuk keluarga saya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk kita mendapatkan berbagai tips atau mungkin saya nyebutnya jurus ya untuk nanti kita bisa berjualan di Shopee. Kalau hanya masalah buka toko di Shopee, kemudian membuka akun, saya rasa teman-teman itu bisa pelajari aja di YouTube sangat banyak.
Nah, apa yang saya sampaikan ini langsung lebih ke teknis, dan saya harap teman-teman bisa mencatat, apalagi mungkin yang baru pertama kali atau yang belum punya toko, nanti setelah buka toko, jurus ini bisa teman-teman gunakan, karena biasanya nanti kalau nggak dicatat ya teman-teman lupa. Jadi walaupun mungkin saya tidak bisa melihat karena hampir semua ini off cam, mungkin nanti bisa berikan catatan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan materi hari ini secara utuh. Nah, sebelum kita akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana berjualan di Shopee, saya ingin bertanya sih pada teman-teman ya. Ketika kita berpikir jualan di marketplace itu mudah atau sulit menurut teman-teman? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Menurut teman-teman, kalau kita jualan di marketplace itu gampang atau susah? Nah, gampangannya gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Mungkin bisa tulis ya di kolom chat supaya kita ada interaksi juga. Menurut teman-teman nih, gampang atau susah gitu ya. Nah, tidak ada yang sulit, gampang-gampang susah. Nah, ini jawabannya dua nih, malah kita yang bingung. Tidak terlalu sulit, sulit. Waduh, susah lumayan. Ini lumayan gampang atau lumayan susah nih, Mas Syahrul? Susahnya dapat membeli tergantung perspektif. Susah, oke. Sulit, agak sulit karena pemula. Nah, oke. Banyak kompetitor harga miring ya. Di offline pun sama ya, kompetitor juga banyak. Lumayan mudah Pak, karena udah terbiasa. Mantap. Oke. Nah, bagi saya pribadi ya, hari ini saya ingin memberikan satu perspektif pada teman-teman semua, satu pemahaman bahwa jualan di marketplace itu akan terasa mudah kalau kita tahu caranya dan sudah terbiasa. Jadi mungkin sekarang yang merasa sulit nggak masalah, karena mungkin teman-teman belum terbiasa, belum tahu caranya. Saya ingin teman-teman di sini merasa bahwa nanti jualan di marketplace itu prospek mudah, dan kita kalau tahu caranya itu akan lebih mudah lagi. Ya, nah gimana caranya? Saya akan memberikan yang paling basic dulu. Ini adalah satu bekal yang teman-teman akan bawa terus selama Anda berjualan online. Ada 3 faktor yang mempengaruhi omset penjualan di sini. Kita ini kalau jualan online pasti kan ujung-ujungnya cari omset ya. Apa sih 3 faktor itu? Nah, yang pertama ada traffic, ada konversi, dan ada penjualan perpesanan. Nanti saya akan banyak menggunakan istilah ini. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, karena saya sudah terbiasa ketika memberikan kelas, saya akan memakai 3 istilah ini. Yang pertama adalah traffic, atau yang kita sering menyebutnya klik. Ini adalah jumlah pengunjung yang masuk ke dalam toko. Kalau di toko offline, kita mau menghitung jumlah pengunjung ya, orang masuk dalam toko kita pakai counter itu ya, kita hitung. Tapi kalau di online, karena kita tidak bisa lihat secara fisik orang yang masuk ke dalam toko kita, mereka akan memberikan data yang namanya data traffic. Yang masuk ke dalam toko kita atau ke produk kita itu ada berapa. Nah, kemudian yang kedua ada istilahnya konversi. Konversi itu adalah perbandingan antara pengunjung yang masuk ke dalam toko dibagi dengan yang beli dalam persen. Tentu saja, traffic, konversi, penjualan perpesanan makin tinggi, makin bagus. Ini semua nanti dalam angka. Traffic itu jumlah pengunjung nanti dalam angka, konversi dalam persen. Makin tinggi persennya, makin bagus. Karena berarti orang itu masuk ke dalam toko, kemudian beli. Kalau konversinya rendah, berarti orang itu masuk ke dalam toko, tapi nggak beli, sayang. Cuma lihat-lihat doang. Atau bahkan masuknya lewat toko kita, belinya di toko lain. Nah, itu yang sedih, gitu ya. Nah, ada yang namanya juga yang ketiga, penjualan perpesanan. Ini adalah jumlah penjualan dibagi dengan total pesanan. Rata-rata total produk yang terjual dalam satu kali transaksi, gampangannya, konsumen itu, kalau di toko kita habis berapa duit? Nah, gitu aja, dia belanja itu habis berapa duit? Tentu saja makin besar, makin bagus, berarti kan dia borong. Karena rumusnya yang teman-teman harus ingat, omset itu adalah traffic dikali konversi dikali penjualan perpesanan. Kalau kita lihat nanti, kalau teman-teman yang sudah punya toko di Shopee, adalah seperti ini hasilnya. Contoh nih ya, satu toko penjualannya sebulan 355 juta. Nah, itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari tingkat konversi 4,91%, total pengunjungnya 43.000, hampir 44.000 ya nih ya, dikalikan penjualan perpesanan 150.400. Ini matematika gampang saja, teman-teman. Kalau contoh tingkat konversinya 2, kemudian pengunjungnya juga 2, penjualan perpesanannya 2, berarti kan 2 kali 2 kali 2, itu kan 8. Jadi omset penjualan kita 8.
Kalau tingkat konversinya kita naikkan aja jadi 4, jadi yang lain tetap, jadikan 4 kali 2 kali 2. Itu sudah 16. Omset Anda sudah naik 2 kali lipat. Jadi kalau yang sering tanya, gimana supaya omset penjualan saya naik? Sebenarnya rumusnya tinggal 3 ini. Mana yang mau Anda tingkatkan, yang perlu Anda tingkatkan, dan mana yang sudah Anda cukup pertahankan. Gampangannya seperti itu. Kalau memang tingkat konversimu yang bermasalah, berarti produkmu harus dicek. Karena konversi itu berarti orang sudah masuk ke dalam tokomu, lihat-lihat tapi nggak beli. Kalau pengunjungmu masih sedikit, banyakin promo supaya orang masuk ke dalam tokomu. Kalau penjualan perpesananmu kecil, kamu bisa bikin paket. Contoh ya, kalau kita beli sepatu, kadang bisa tebus murah kaos kaki. Jadi dari belanjanya 100.000 karena beli kaos kaki jadi 120.000, sudah nambah. Ini hanya perkalian sederhana, tapi ini inti dari bisnis online. Anda mau berjualan dimanapun, rumusnya 3 ini. Ya, pastikan Anda memahami ini, dan biasanya kalau saya membuka privat atau kelas yang memang intens, ini semua akan kita bedah satu-satu lebih dalam. Bagaimana ningkatin konversi, bagaimana ningkatin total pengunjung, bagaimana ningkatin penjualan perpesanan, itu semua ada rumusnya. Ya. Nah, kemudian kita akan langsung masuk lebih dalam algoritma Shopee. Algoritma itu adalah sesuatu yang menjadi patokan dari Shopee itu bekerja. Istilahnya, kalau kita ingin sukses di salah satu tempat kita berjualan, kita harus tahu dulu tempat itu cara mainnya seperti apa. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara algoritma Shopee itu berdasarkan interest atau ketertarikan. Sistem akan mendetek melalui kata kunci yang ditulis oleh konsumen. Kita anggap aja konsumen ya. Kalau Anda mau cari sesuatu di Shopee, Anda kan pasti ketik. Nah, itu yang dinamakan kata kunci. Anda misal mencari sepatu basket, pasti Anda ketiknya sepatu basket pria atau sepatu basket Adidas kalau udah tahu mereknya. Itu namanya kata kunci. Kemudian yang kedua, history produk yang Anda klik. Anggap aja kita konsumen ya, sekali lagi ya. Kalau Anda suka kliknya sepatu basket, Anda masuk ke dalam Shopee, akan langsung disodori berbagai sepatu basket. Nggak mungkin Anda disodori, maaf, misalnya jilbab. Karena Anda sukanya lihat sepatu basket pria. Jarang banget produk jilbab akan muncul di toko Anda. Karena ini adalah cara sistem itu mengenali Anda itu tipe konsumen seperti apa. Anda itu carinya produk apa. Kalau di toko offline, orang datang kita bisa tanyakin nih, mau cari apa, butuh yang bahan seperti apa, tapi di online nggak bisa. Makanya sistem Shopee itu merangkum dari kebiasaan kita. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan konversi. Begitu saya mencari sepatu basket pria, Shopee akan memunculkan beberapa produk. Nah, cara dia memunculkannya berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat konversi ini. Nah, sistem ini akan mendetek produk yang memiliki namanya pertama CTR, click to rate, itu adalah klik, traffic tadi. Produk yang sering diklik dianggap sistem berpotensi untuk terjual. Kemudian yang kedua ada yang namanya CR atau conversion tadi. Ketika banyak yang beli, produk ini dianggap produk unggulan. Makanya kalau Anda itu cari sesuatu di Shopee, yang muncul pertama kali yang di bagian atas pasti yang sudah terjual 10.000 plus. Hampir semua seperti itu. Sama seperti kalau kita punya toko offline, ada orang cari, Pak, ada roti nggak? Pasti kita langsung tawarkan, oh ada Pak, ini roti. Pasti kita tawarkan roti yang sudah terjual banyak, sehingga konsumen pun nggak ragu untuk membeli. Gampangannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan harga. Sistem akan mendetek produk berdasarkan judul, kategori, spesifikasi. Ingat ya, di sini saya tulis, yang pertama judul dulu, kemudian kategori, dan spesifikasi. Spesifikasi ini nanti ketika Anda upload produk, ada detail-detailnya. Contoh, Anda jualan sepatu basket pria. Ada detailnya, bahannya dari apa, ini untuk basket, atau bisa untuk running, bisa juga untuk lari, dimensinya berapa, produk luar negeri atau produk lokal, itu semua ada namanya spesifikasi. Jadi judul, kategori, spesifikasi produk, segala sesuatu ketika nanti Anda upload produk, yang Anda isi, itu dihitung nanti namanya skor upload produk. Baru kemudian harga.
Nah, harga di sini saya tidak selalu menyarankan Anda menjual dengan harga murah. Tadi ada yang bilang persaingan harganya susah. Benar. Tapi harga murah bukan satu-satunya cara Anda berjualan. Karena kita ini nanti kalau berjualan butuh profit. Untuk pengembangan usaha, untuk bayar listrik, bayar internet, bayar tim, itu semua butuh profit. Pastikan Anda jual dengan harga yang kompetitif. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Contoh kalau harga di pasaran 50.000, Anda mau menjual 60.000 itu masih nggak apa-apa. Jangan kalau 50.000 Anda cuma jual 51 kalau misalnya Anda pun dari supplier. Itu yang bisa jual 50.000 contoh hanya supplier. Jangan ikut-ikutan main gila. Kita ini nggak ada marginnya, ya nggak bisa. Tapi kalau 50.000 Anda jualnya 80.000, ya sudah orang pasti pergi. Seperti itu. Harga jual Anda harus kompetitif. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari perjalanan konsumen itu seperti apa sih sebelum nanti dia belanja di toko kita. Nah, ada yang namanya yang pertama kolom yang biru ya, itu search. Konsumen itu pertama kali mau belanja di Shopee, dia akan mencari barang yang dia inginkan. Kemudian setelah di search, ada produk yang dimunculkan, nongol tuh ya. Dapatlah namanya view. Konsumen akan melihat produk yang ditawarkan oleh Shopee. Nah, jadi PR kita, produk kita tuh harus nongol dulu. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya memperbesar probabilitas produk kita nongol di hadapan konsumen. Setelah nongol, dapat view, masuk yang namanya klik atau traffic. Di marketplace, Anda kalau mau belanja, nggak mungkin nggak klik. Karena klik dulu, baru bayar. Ya kan? Urutannya setelah terlihat, kita bersaing supaya diklik. Nanti ada caranya, bagaimana memenangkan persaingan terlihat supaya orang tergoda untuk klik produk kita. Setelah klik, baru yang namanya konversi atau penjualan. Ini hanya muter di situ-situ saja. Ya. Nah, setelah itu, kita akan pahami bahwa di marketplace, posisi itu menentukan prestasi. Itu sudah jelas. Kita bisa lihat di sini, yang pertama muncul itu pasti yang diiklankan. Tapi tidak hanya sekedar iklan. Yang tadi saya bilang, ada 10.000 plus. Rata-rata yang di atas ini pasti 10.000 plus terjualnya. Jumlah produk terjual itu sangat penting di Shopee. Kemudian, di sini kita bisa lihat ada yang namanya judul. Nah, kenapa saya bilang posisi menentukan prestasi? Anda mau klaim barang Anda itu paling murah sedunia, paling bagus sedunia, tapi nggak nongol di hadapan konsumen di Shopee, nggak bakal laku. Sama seperti Anda punya toko offline, Anda punya mungkin menu makanan yang Anda rasa terbaik di Indonesia, tapi nggak ada yang tahu. Anda mungkin berada di satu tempat yang sangat terpencil, nggak ada yang tahu. Kemudian ada satu restoran di pinggir jalan yang rasanya biasa saja, tapi semua orang pada tahu. Saya bisa jamin omsetnya pasti lebih besar yang di pinggir jalan. Makanya di sini posisi itu menentukan prestasi di berjualan di Shopee. Akan lebih bagus kalau teman-teman di sini, ini tips untuk pemula ya, Anda bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita investasi. Jadi di awal saya dorong teman-teman kalau mengambil profit jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Secukupnya saja, yang penting produkmu terjual dulu. Untuk tes pasar. Istilahnya, kalau Anda buka toko offline, ada masa promo. Kemudian nanti baru naikkan harga bertahap. Jangan drastis. Kalau drastis Anda dianggap curang di Shopee. Sistem Shopee akan detect Anda mempermainkan harga. Sekarang Anda jual 5.000 nih. Kemudian setelah rame terjual banyak Anda naikkan 25.000. Pasti produk Anda akan diturunkan. Nggak boleh. Nah, apa yang Anda lakukan di awal, nanti Anda upload produk, kemudian Anda mepet dulu keuntungannya, itu saya sebut namanya investasi. Karena nanti ke depan kalau jumlah produk terjual Anda sudah tinggi, rating toko Anda sudah naik, Anda tinggal menikmati bahwa posisi produk Anda itu sudah bagus. Gampangannya seperti itu, ya. Nah, ketika kita berbicara, tadi yang saya katakan pertama kali search, menurut data, 95% konsumen itu mencari produk dengan menuliskan kata kunci. Jadi, kalau kita mau mencari produk itu jarang ada yang hanya scroll-scroll asal lihat-lihat kemudian klik-klik. Rata-rata mereka search dulu karena sudah tahu mau cari apa.
Nah, saya dorong teman-teman di sini fokus di aplikasi mobile Shopee. Handphone maksudnya, di handphone. Karena sekarang saya rasa sudah tidak ada atau minim banget orang itu yang belanjanya masih lewat komputer. Apalagi teman-teman di sini mahasiswa, pasti semuanya ada gadget semua. Belanjanya lewat gadget. Apapun yang Anda lakukan nantinya, Anda mau cek kompetitor, mau cek harga, ceklah lewat handphone aja. Karena orang pun jualannya juga lewat handphone. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya sekarang, ini yang dinamakan dengan kata kunci. Di atas, di bagian atas ketika kita di tampilan handphone, kita ada yang namanya mesin pencarian Shopee. Search engine bahasanya. Ya, ini adalah mesin pencarian Shopee di mana kata kunci itu akan ditulis di sana. Nah, setelah itu, contoh ya, saya menuliskan kata kaos polos. Kata kunci. Tadi saya bilang ya, mesin pencarian dan kata kunci. Kita tuliskan di sini kata kunci kaos polos. Sistem Shopee akan memunculkan atau memberikan resolusi produk yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketik. Jadi di judulnya pasti ada kata kunci kaos polos. Kita bisa lihat ya. Makanya judul itu sangat penting. Kita nanti akan fokus membahas judul. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini bagaimana sekarang caranya produk kita yang muncul ketika kita konsumen mencari dengan mesin pencarian. Ketika kita misal contoh jualan kaos polos, ada konsumen yang mengetikkan kaos polos, kita berharap produk kita yang nongol, gitu ya. Nah, yang pertama adalah judul produk harus mengandung kata kunci yang ditulis oleh konsumen. Lanjut, di sini performa produknya jangan lupakan CTR-nya, CR-nya, rating, dan revenue-nya. Makanya tadi saya bilang, ketika kita dorong produk kita terjual dulu, kita pun berkesempatan mendapatkan rating dan review produk yang lebih cepat, lebih banyak. Kemudian harga jual, harga penting karena konsumen itu belanja juga lihat harga sekarang. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, cara riset kata kunci untuk judul produk. Pastikan Anda kalau menuliskan judul produk itu diisi dengan kata kunci yang memang powerful istilahnya, ya. Nah, caranya yang pertama melalui mesin pencarian Shopee itu sendiri. Tadi ada yang namanya mesin pencarian Shopee di bagian atas. Kita bisa lihat kalau kita ketikkan kaos polos pria, akan muncul berbagai usulan kata kunci. Kalau kita ini mencari judul kata kunci, Anda menuliskan judul itu jangan general. Jangan hanya jual kaos gitu, jangan. Karena kaos itu banyak, bisa kaos pria, kaos wanita, kaos polos, kaos motif, banyak. Anda harus masuk ke bagian yang lebih spesifik. Jadi tulis saja kaos polos pria. Kemudian Anda juga bisa perhatikan bentuk lain dari produk kita. Kata kunci gorden, gordin, gorden, horden, jaket, jaket, penulisannya beda-beda tipis, tapi itu pun banyak orang yang mencari dengan kata kunci itu. Karena mungkin saya kalau nyari gorden, tulisannya gorden. Anda mungkin kalau mencari gorden, tulisannya bisa gordin. Nah, itu Anda juga bisa masukkan dalam judul. Juga bisa kita cari sinonimnya. Contoh pria, laki-laki, cowok, kemeja, hem. Kalau cewek, perempuan, wanita itu bisa. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melalui fitur iklan kata kunci. Nah, kalau Anda nanti sudah masuk ke lebih teknis, kita bisa masuk ke fitur iklan. Di fitur iklan ini lebih detail lagi. Apa yang tadi sudah kita dapatkan di mesin pencarian, kita catat dulu, kemudian kita pilih di sini. Contoh nih kaos polos pria, pencariannya banyak banget, ya kan? Ada juga ternyata kaos polos laki-laki, pencariannya pun lumayan 2.000, kita bisa ambil. Ya, ini adalah data dari iklan kata kunci. Ada kaos polos pria, baju kaos polos pria, kaos polos lengan panjang, ini semua bisa kita ambil. Nah, di sini kita bisa cek bahwa tipsnya ketika kita mengambil kata kunci, gunakan kata kunci dengan tingkat volume pencarian yang tinggi untuk kata kunci utama. Kata kunci utama itu adalah kata kunci yang pertama kali Anda tulis di bagian kiri. Jadi bacanya itu dari kiri ke kanan. Yang pertama kali Anda tulis, itu kata kunci utama. Jadi contoh kalau Anda berjualan kaos polos pria, itu yang harus Anda pertama tulis. Jangan malah Anda tulisnya yang di bagian belakangnya, di bagian depan itu kata-kata yang tidak ada hubungannya. Misal termurah, terbaru, itu jangan.
Langsung aja pada poinnya, kaos polos pria. Lanjut, di sini gunakan kata kunci dengan tingkat volume pencarian medium untuk kata kunci tambahan. Ketika kita sudah dapat kata kunci utama yang tinggi nih ya, teman-teman bisa kombinasikan dengan kata kunci yang medium. Jadi contoh nanti kaos polos pria pencarian 600.000, Anda bisa tambahkan yang di bawah 100.000 aja. Ya, contoh itu ada kata kunci baju. Nah, di sini contoh nih ya, kata kunci yang kita ambil. Kaos polos pria, baju kaos polos pria, kaos polos oversize, kaos polos murah, kaos polos laki-laki, kaos polos dewasa, dan kaos polos cowok. Ini baru kita tulis. Ya. Kemudian kita akan rangkai menjadi satu judul yang bagus di sini. Ketika kita merangkai, pastikan kombinasikan kata kunci utama dan kata kunci tambahan menjadi produk yang nyaman untuk mesin AI dan manusia. Jadi kita ini, apa yang kita tulis di judul produk, itu harus disukai oleh mesin Shopee, algoritma Shopee tadi, dan manusia. Menurut survei ya, konsumen itu hanya memiliki waktu 3 detik untuk membaca judul kita. Setelah 3 detik, kecenderungannya mereka pindah ke produk lain. Jadi dalam waktu 3 detik, konsumen itu sudah langsung tahu Anda itu jual apa. Seperti itu. Juga judul produk minimal 100 karakter, maksimal 255. Ini boleh sampai 255, boleh enggak. Minimal 100 saja. Ya, termasuk spasi ya. Nah, formula penulisan judul adalah brand, model, dan tipe, spesifikasi atau ukuran. Nah, gini, kalau brand Anda masih baru dan belum terkenal, saya sarankan brand itu ditulis di belakang aja. Tapi kalau Anda contoh jualan handphone nih, Samsung, kemudian Huawei, Vivo, Oppo, itu harus di depan. Tergantung kekuatan dari brand yang akan Anda pakai. Kalau brandnya kuat, boleh ditulis di depan. Kalau belum terlalu kuat, tulis saja di belakang. Ya. Nah, contoh di sini juga hindari spam keyword, pengulangan kata dan pemberian kata kunci yang tidak sesuai. Termurah, mencerahkan, memutihkan itu nggak boleh. Hindari pengulangan kata. Jadi kalau nulis judul jangan diulang-ulang. Jangan baju polos pria, kemudian baju polos laki-laki. Jangan. Itu pengulangan. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur, di sini ada yang sudah berjualan di Shopee, sudah terlanjur nulis judulnya di awal itu nggak sesuai ini, tapi produknya sudah terjual banyak, judulnya jangan diotak-atik ya teman-teman ya. Jangan sampai setelah ikut kelas saya malah tokonya down, karena ketika Anda nanti ngotak-ngatik judul, terindikasi oleh sistem kecurangan, produk Anda akan teriset. Hati-hati ya teman-teman ya, supaya nanti saya tidak dikira salah ngajar. Ini untuk yang produk baru, ya, yang Anda uploadan baru. Kalau yang sudah jalan, sudah terjual, judulmu nggak perlu kamu otak-atik, gitu ya. Kecuali memang Anda sudah melakukan analisa data, biasanya ini masuk nanti di kelas yang lebih advance. Nah, itu Anda boleh untuk mengotak-atik judul. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu pakai emoticon, hashtag, atau simbol itu nggak perlu, karena ini secara sistem pun tidak terbaca. Nggak usah pakai seperti itu, karena secara sistem juga nggak masuk dalam sistem. Kemudian jangan lupa teman-teman gunakan huruf kapital yang sesuai. Nggak perlu semuanya huruf besar. Karena kita dari kecil diajarin kalau kita membaca itu huruf besar di depan kemudian huruf kecil. Gunakan itu saja yang nyaman untuk dibaca oleh mata manusia dan sudah terbiasa. Karena hanya 3 detik waktu kita. Seperti itu. Ada yang bilang, wah saya mau huruf besar semua supaya kelihatan. Probabilitasnya enggak kok. Kalau orang dasarnya mau baca-baca. Dan Anda contoh ya, Anda ketik aja di WA gitu ya. Semuanya huruf besar. Dengan yang di depan hanya huruf besar, huruf kecil. Anda cepat mana cara membacanya? Pasti Anda lebih nyaman dan lebih cepat membaca yang huruf besar di depan dan huruf kecil seperti ini. Hindari hanya besar. Spam S-nya besar. Kan lebih enak bacanya dibandingkan semua huruf besar. Nah, masukkan juga kata kunci yang belum Anda gunakan dalam bagian deskripsi produk. Itu boleh. Ya, karena kan kata kunci bisa banyak. Contoh ya dari tadi ya. Yang pertama Nagoya. Ini brandnya. Saya anggap brandnya ini sudah kuat. Kalau belum kuat, brandnya di belakang ya, saya tekankan lagi. Jadi, Nagoya, kaos polos pria, oversize murah. Satu kata kunci. Lanjut, ada kata baju.
baju cowok laki-laki dewasa cotton 30S premium jumbo. Nggak ada pengulangan. Ini semua adalah kata kunci yang tadi sudah kita riset dan ada yang mencari. Nanti jumlah pencarian itu adalah data dalam 30 hari ada nggak yang mencari dengan kata kunci tersebut. Oke. Nah, lanjut di sini. Catatan pentingnya, Anda ini judulnya sudah bagus banget gitu ya. Kemudian dari judul, produk Anda itu bisa nongol. Nah, yang Anda perlu perhatikan bahwa view atau terlihat bukan berarti Anda itu jaminan orang tuh klik produk Anda. Karena yang nongol tuh banyak, nggak cuma satu. Kita bisa lihat kalau di handphone tuh banyak, minimal yang terlihat mata kita ada 4 produk. Kita masih bersaing dengan berbagai kompetitor yang muncul di halaman yang sama. Nah, caranya gimana supaya kita dapat klik itu, menarik perhatiannya? Sekarang kita masuk ke next step-nya, yaitu mendapatkan klik atau traffic. Nah, caranya gimana? Kita harus pahami dulu bahwa traffic itu adalah kunci dasar. Jadi kalau ditanyakan, kalau kita mau jualan online moraris, prinsipnya apa? Ya tokomu harus ramai dulu. Harus banyak yang masuk ke dalam toko Anda dulu. Karena nggak mungkin terjadi penjualan kalau nggak ada traffic. Nggak mungkin ada konversi kalau nggak ada traffic. Ini kayak mungkin orang tanya telur dulu atau ayam dulu, mungkin gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa online ini tanyain traffic dulu atau konversi dulu, sudah jelas traffic dulu. Harus ramai dulu, harus ada yang datang. Nah, tidak ada traffic, tidak ada penjualan. Ini jelas. Semakin tinggi traffic, semakin besar kemungkinan dapat order. Gampangannya gini. Kita ini sudah termindset ya, mungkin kalau teman-teman lewat dalam satu pinggir jalan gitu ya, ada satu toko yang rame, kita langsung berpikir, wah pasti tokonya itu uangnya banyak. Pasti rame itu yang beli. Karena memang yang datang banyak. Tapi kalau Anda lewat satu toko, yang datang cuma 1 atau 2, kita juga bisa bilang, wah kasihan ya tokonya sepi. Pasti nggak rame itu. Sebenarnya di online pun sama. Kalau Anda tokonya rame, banyak yang datang dalam toko Anda, kita sudah langsung berpikir bahwa ini pasti akan lebih rame, gitu. Ya, juga traffic dapat digunakan untuk mengukur tingkat respon pasar terhadap produk kita. Kalau Anda upload produk, ya kan, kemudian dalam waktu sekejap banyak yang tanya, banyak yang chat, kita akan merasa lebih pede bahwa produk kita ini diterima pasar. Tapi kalau Anda sudah upload, nggak ada yang tanya gitu ya. Nah, dia akan merasa bahwa produknya ini apakah nggak disukai ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, juga di sini kita bisa cek bahwa traffic ini juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien promosi yang kita buat. Contoh nih, Anda buat promo buy one get one. Begitu buy one get one, banyak yang tanya, oh berarti untuk produk ini cocok nih buy one get one. Kemudian Anda juga bikin promo, beli 3 hanya 100.000. Ternyata ini masuk. Setiap produk promonya itu bisa beda-beda. Tidak selalu semua produk harus dimurahkan. Kebetulan saya ini kan ada jasa optimasi toko. Di mana toko-toko klien saya pegang, saya optimasi. Saya yang pegang promosinya, yang pegang iklannya. Saya pernah menjumpai bahwa ada produk yang semakin saya murahkan, malah semakin nggak laku. Karena orang takut mungkin. Kemudian karena dia maunya dimurahin terus, saya maunya murah aja lah, yang penting produk saya keluar gitu ya, malah nggak laku. Akhirnya harganya kita stabilin, kita malah naikin, nggak banyak promo, malah orang lebih percaya. Ingat ya, murah, mahal, setiap konsumen, setiap orang itu hanyalah masalah perspektif. Kalau saya lihat di proposal yang dikirim ke saya, ini kan kantornya di Jakarta. Mungkin teman-teman di sini banyak yang domisili Jakarta, tapi saya nggak tahu ya, karena ini kan Zoom, bisa dari mana saja. Orang Jakarta, kalau ke kota saya, kebetulan saya dari Yogyakarta, makan, misal nasi rames gitu ya, di tempat saya ada yang viral sekali, 12.000 sepuasnya, dan enak, nasi sayur. Bagi mereka ini satu hal yang murah banget. Tapi bagi orang Jogja beberapa, oh ya itu murah, tapi nggak murah banget lah. Kita juga masih bisa dapat nasi sayur ada yang 7.000, 8.000. Murah atau mahal itu perspektif aja. Jadi teman-teman kalau nanti jualan, pedelah dengan barangmu. Jangan dikit-dikit merasa harus murah gitu. Ya, karena setiap orang perspektifnya beda-beda.
Nah, juga traffic ini dapat digunakan sebagai parameter awal untuk mengetahui posisi produk atau toko kita. Saya bisa jamin kalau secara data produk, traffic Anda itu minim, pasti toko Anda sepi. Kalau produk Anda juga trafficnya minim, pasti produk itu juga terjualnya nggak banyak. Jadi ketika Anda sebagai seller baru di sini, ataupun mungkin sudah berjualan tapi belum berhasil, belum rame, fokuslah untuk ngembangin traffic dulu. Nah, sekarang kita harus berpikir dari segi konsumen. Anggap aja produk kita sudah nongol ya. Kenapa konsumen mau klik produk kita? Pikirkanlah dari segi konsumen. Kita bisa lihat ya, sebenarnya peperangan kita itu sangat banyak. Yang pertama, kita sudah langsung perang foto. Teman-teman harus pahami, layout di setiap marketplace, foto itu yang paling besar. Bukan harga yang terbesar, tapi foto yang paling besar. Karena marketplace tahu bahwa mata kita akan fokus kepada sesuatu yang paling dominan. Dan ini adalah foto. Mata kita akan tertarik dengan gambar, bukan dengan harga. Kalau harganya yang paling dominan, pasti marketplace akan membuat format harganya yang digedein, teman-teman. Semua marketplace, fotonya yang nomor 1. Makanya di sini kalau Anda memang niat mau jualan dan pengen berhasil, fotomu jangan foto yang ecek-ecek istilahnya. Jangan yang seadanya. Karena foto ini yang utama yang dilihat oleh mata. Kemudian adalah video. Makin ke sini mungkin generasi teman-teman, video ini sudah teman-teman pun nggak kaget ya. Kalau saya mulai jualan online, saya mulai dari tahun 2013, 10 tahun yang lalu, nggak perlu ada video-video. Yang penting kita punya barang. Yang punya barang yang berkuasa. Sekarang pembeli yang berkuasa. Karena waktu itu saya jualan enak banget. Tahun 2013 enak banget karena yang berjualan dikit dan gampang banget membuat toko itu menjadi laris. Kita harus pikirkan ini ya, foto, video. Kemudian baru yang masuk namanya harga. Setelah konsumen tertarik, dia pasti mikir harganya make sense nggak ini, gitu ya. Nah, kemudian ada base toko, Star Plus. Orang akan lebih percaya kalau toko kita ada labelnya. Oh iya ya, ini tokonya sudah Star Plus nih, berarti paling nggak pasti tokonya Bonafit. Kemudian program apa yang kita ikuti? Itu kan, oh ini baru promo nih, beli sekarang lah, mumpung promo. Ada vouchernya atau campaign-nya. Oh ternyata kalau beli 2 diskon 10.000. Itu membuat orang belanja lebih banyak. Nah, rating dan review, kita juga harus sampai bintang 5 dan perbanyak. Dominisi penjual itu juga bisa mempengaruhi. Karena mungkin Anda kalau domisili Jakarta, Anda juga pengennya dapat di area Jakarta. Supaya apa? Barangnya lebih cepat sampai. Kan kita pengennya barangnya lebih cepat sampai. Ya. Nah, juga di sini ada yang kolom COD. Terkadang orang juga ada yang COD. Nah, kenapa ini harus kita penuhi semua? Karena kita nggak pernah tahu konsumen yang masuk ke toko kita itu prioritasnya yang di mana. Ada yang penting harus Star Plus, ada yang penting COD karena nggak mau dirugikan. Punya pengalaman belanja online yang nggak baik. Saya maunya yang bisa COD, begitu ada barang saya bayar. Kita kan nggak tahu, jadi kita harus penuhi semuanya. Nah, juga di sini ini ada banyak sekali rangkumannya tadi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling basic yang akan saya bahas, foto produk. Nah, ingat foto produk ini ujung tombak kita, istilahnya sales kita. Karena ini hal utama yang dilihat oleh konsumen. Harus bagus, bagusnya saya kasih tanda petik. Karena setiap kategori memiliki style sendiri-sendiri. Ada yang fotonya harus rame, ada yang fotonya harus elegan, sedikit nggak masalah. Anda harus tahu kategori Anda tuh terjualnya gimana bagusnya. Nah, tidak ada patokan bagus atau jelek secara pasti untuk foto. Setiap kategori punya style sendiri. Untuk mengetahui stylenya, kita harus riset, teman-teman. Contoh Anda jualan jilbab. Kebetulan klien saya ini banyak teman-teman yang jualan jilbab. Jualan jilbab tuh bagus-bagus. Rata-rata, beberapa pun modelnya pakai yang mungkin keturunan luar negeri, gitu ya. Ada yang mungkin keturunan model yang Arab, model yang kemudian memang dari Eropa. Tapi mereka pasti ada satu produk yang pakai seperti itu. Karena saya tanyakan kenapa pakai itu. Nah, ternyata ini ada segmennya sendiri. Yang dipakai memang oleh orang luar gitu. Nah, tapi dia juga ada produk yang memang menonjolkan orang Indonesia yang menggunakan jilbab. Nah, ini sangat bagus. Jadi kalau Anda jualan, Anda harus cek keadaan kolam Anda itu seperti apa. Market Anda itu persaingannya sudah
setinggi apa gitu ya. Saya rasa sekarang yang jualan jilbab hampir semua pakai foto model. Tidak hanya gambar jilbab kemudian dipakai manekin. Kalau dulu bisa seperti itu. Sekarang nggak bisa. Karena orang sudah semakin stylish seperti itu, ya. Nah, salah satu data ya menurut statistik salah satu foto yang disukai adalah foto yang komplit dan ramai. Ingat, ini tidak berlaku untuk semua kategori. Ini hanya salah satu data. Ingat ya, komplit dalam tanda petik dan ramai dalam tanda petik. Contoh adalah seperti ini. Kalau orang jualan kaos gitu ya, mereka akan lebih suka gambar yang seperti ini. Dari awal sudah langsung terlihat warnanya apa saja pilihannya. Kan cuma kaos polos sebenarnya. Tapi mereka sudah langsung dikasih pilihan. Oh, kalau beli di toko ini ada banyak pilihan. Dia suka. Foto yang komplit dan ramai cenderung memiliki tingkat klik yang lebih tinggi. Kalau kategorinya ini ya teman-teman ya. Ingat ya, kalau Anda misal jualan handphone ya belum tentu seperti ini. Harus Anda riset. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kita bahas video produk. Wajib ada, sekarang wajib. Karena sudah persaingan sangat ketat. Nah, video ini merupakan faktor pendukung untuk orang itu makin mantap untuk beli. Kalau foto itu adalah pemanis pertama, pancingan pertama orang itu mau klik. Kemudian setelah videonya play, ini adalah yang membuat orang untuk wah ini makin mau beli gitu ya. Kemudian konsumen itu suka dengan video. Karena dari video, konsumen itu akan bisa melihat real produknya itu seperti apa. Nah, durasi video teman-teman nggak perlu lama-lama, cukup 30-45 detik saja. Karena kalau lama akan berat diputar di HP konsumen dan konsumen malas untuk lihat. Rata-rata ya menurut survei, yang paling video itu hanya dilihat 5-10 detik aja dah bagus. Karena orang cuma lihat, oh ya seperti ini, dah swipe seperti itu. Pindah yang lain. Nah, kemudian sekarang kita akan main-main di strategi varian harga. Ini cocok untuk Anda yang punya produknya punya varian. Contoh di sini ya, tertulis harganya 14.000 sampai 40.000. Ternyata yang 14.000 hanya satu warna. Ini nggak bohong. Karena ini memang yang warna hijau botol sama dia memang dimurahkan. Ini bagus. Terindeks oleh sistem, produk ini harganya start dari 14.000. Nggak bohong. Nah, ada juga strategi varian harga yang seperti ini. Yang murah hanya yang ukuran S. Di contoh ya, baju batik, yang murah hanya yang ukuran S. Ini nggak bohong. Karena memang ada yang murah, tapi memang ukuran S. Jadi contohnya seperti ini. Harganya normal 40.000, yang S 14, M 40, L-nya juga 40. Jadi yang murah hanya yang ukuran S. Nah, lanjut di sini kita juga bisa gunakan strategi tempel produk. Caranya gimana? Apa tuh yang harga 26.000? Di sini mystery box. Tapi sekarang mystery box udah nggak boleh, teman-teman. Di beberapa marketplace nggak boleh. Anda bisa ganti dengan kirim random atau warna acak. Kadang ada juga konsumen nggak masalah, dapat murah karena harganya cuma 26.000, sedangkan yang aslinya 67.000 warna acak. Apalagi orang yang cukup pede, terserahlah aku dikasih warna apa, aku pun pakai. Anda bisa gunakan strategi tempel produk ini. Kemudian di sini Anda juga bisa gunakan produk pelengkapnya. Contoh di sini ada kertas kado. Tapi yang ini teman-teman sekarang sangat beresiko. Jadi kalau mau gunakan ini saya dorong memang produknya yang nggak terlalu jauh harganya. Ini bisa memancing untuk orang dapat klik. Nah, juga di sini kita nggak boleh yang seperti ini ya teman-teman ya. Harganya 5.000. Sampai 14.900, ternyata yang 5.000 kaos kaki Korea. Ini konsumen akan kecewa biasanya. Masuk ke dalam toko tapi nggak beli. Apalagi kalau nanti Anda sudah menggunakan iklan. Menarik konsumen masuk ke dalam toko Anda pakai iklan, sudah bayar tapi nggak ada pembelian, sayang banget. Ya, yang ini jangan dilakukan. Nah, ini contoh ya, tempel produknya seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya strategi produk tumbal. Di dalam setiap toko pasti ada produk yang murah. Itu adalah ilmu dagang biasa. Kayak di supermarket biasanya minyak goreng itu murah. Tapi produk yang lain nggak murah. Kayak ayamnya, tempenya itu nggak murah. Contoh di sini
Ini kita bisa lihat ada maskernya yang murah. Ini adalah produk unggulan, produk tumbal yang ditumbalin supaya murah. Bisa juga seperti ini, strategi produk tumbal. Ini salah satu brand melakukan hal yang bagus. Nah, dia murah karena warnanya acak, 57.000. Kalau beli yang reguler, harganya bisa 132.000. Jadi terpautnya memang banyak, tapi ini bukan produk yang jelek, teman-teman. Karena barangnya sama, hanya dikirim acak. Ingat kalau kita jualan tuh nggak boleh nipu. Misal di sini harganya murah ya, gambarnya seperti ini, kemudian dikasih produk lain yang kualitasnya beda, itu menipu. Umur tokonya nggak akan panjang. Harus integritas, harus jujur. Kita bisa lihat di sini ya, produk tumbal itu bukanlah produk yang asal murah, teman-teman. Tetapi produk bagus dengan harga murah, sehingga menarik minat pembeli. Produk ini berfungsi sebagai garda depan yang membawa traffic dan memberikan omset penjualan untuk toko Anda. Kalau di kota saya ada satu toko offline yang cukup berhasil. Dia tertulis di depannya itu besar banget. Keset 2.000, handuk 4.000. Tapi dia nggak bohong. Begitu kita masuk ke dalam tokonya, memang ada kesetnya harga 2.000. Handuknya 4.000 juga ada. Jadi ini menarik orang masuk dulu ke dalam toko kita. Seperti itu. Ya. Nah, juga kalau kita ingin supaya toko kita lebih ramai, kita harus namanya investasi. Kita harus investasi ke dalam campaign Shopee. Jadi kalau kita jualan di Shopee itu, kita pun harus ada juga masuk dalam promo-promo yang dibuat oleh Shopee. Karena di sanalah kita yang namanya investasi, produk kita dimasukin di sana, orang klik tapi nggak beli, mungkin satu waktu bisa beli. Jadi harus investasi di campaign Shopee. Ya. Nah, sebelum kita masuk Q&A, saya akan tunjukkan secara live supaya di sini teman-teman dapat gambaran yang lebih jelas lagi untuk bagaimana bisa mencari kata kunci untuk judul produknya. Sebentar, saya siapkan dulu. Kalau ada pertanyaan bisa mulai aja ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan tanya jawab. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh di Shopee yang tadi saya bilang. Ini yang namanya mesin pencarian atau search engine. Nah, di sini teman-teman bisa mencari kata kunci yang tepat untuk judul produk Anda. Contoh yang tadi ya, kita akan jual kaos. Teman-teman nggak ketik aja kaos. Nah, di sini langsung muncul usulan. Kaos kaki, kaos pria, kaos versus wanita. Makanya tadi saya bilang, pilihnya yang spesifik. Contoh kita jualnya kaos polos. Dia akan muncul lebih dalam lagi, kaos polos pria, wanita, lengan panjang, oversize anak. Kalau kita jualnya kaos polos pria, kita bisa ketik di kaos polos pria. Nah, ini. Yang paling besar, yang paling atas ini, kaos polos pria jumbo. Ini adalah yang paling sering dicari. Jadi urutannya yang di atas itu yang paling sering dicari. Kemudian di sini ada kaos polos pria cotton 30S, kaos polos pria oversize, kaos polos pria premium. Yang nanti saya jelaskan, ini dicatat dulu teman-teman. Ini bisa jadi satu judul kata kunci langsung teman-teman. Kaos polos pria jumbo cotton 30S, oversize, premium. Itu sudah satu deret judul. Nah, kalau teman-teman misal di sini kaosnya di sini memang cotton, tulis saja cotton. Nah, langsung muncul lebih dalam lagi. Kaos polos pria cotton 30S tebal. Bisa ditambahkan. Ini cara kita untuk mencari kata kunci untuk judul. Jadi, apapun yang Anda tulis di sini, nanti sistem akan menonjolkan. Contoh kita mau jualan jilbab. Tinggal di spasi aja dia muncul semua. Berarti sekarang yang paling rame, ini adalah jilbab dinai KW. Ini banyak yang cari karena paling atas. Contoh ya, Anda jual jilbab yang silk itu ya, yang bahan silk itu ya, silk premium.
karena saya ada klien jilbab juga, dari saya sedikit tahu ya, jilbab sheet premium. Ternyata yang paling laris adalah jilbab sheet premium segi 4. Nah, ini Anda bisa kumpulkan kata kuncinya, bisa gunakan untuk judul. Nah, juga yang sering jadi pertanyaan adalah teman-teman di sini mungkin pengen mulai berjualan di Shopee tapi bingung mau jualan apa. Produknya apa. Nah, di sini saya contohkan, teman-teman pun sebenarnya bisa mencari produknya tuh langsung di Shopee. Contoh ya, Anda mau jualan jilbab. Ya, gitu. Anggap aja di sini Anda mau jualan jilbab segi 4. Anda bisa langsung riset lewat Shopee ini, teman-teman. Tulis saja jilbab segi 4 apa, mau motif, mau polos. Contoh Anda mau jual yang polos, klik aja di sini. Jilbab segi 4 polos. Nah, di sini Anda sudah langsung dapat nih. Ini adalah produk-produk yang terlaris. Jadi kalau Anda mau jualan jilbab segi 4, Anda paling nggak harus main di range harga yang masuk di sini. Gambarnya bisa dilihat ya, bagus-bagus semua. Nah, kalau misalnya Anda, wah saya belum bisa berjualan nih, belum punya produk, saya mau jadi reseller, jualin produk orang lain, di Shopee pun Anda bisa mencari supplier. Caranya gimana? Rata-rata yang supplier itu penjualnya ada 10.000 plus ini loh. Coba kita klik yang ini, kita klik beberapa. Ini harganya 2.250. Kita akan lihat yang 2.250 itu apanya. Saya rasa nggak mungkin jilbabnya. Nah, 2.250 ini apanya nih? Coba kita lihat. Nah, ini dia mindset kan. Mindsetnya 9.000. Oh, ininya apa? Ikatnya ya. Scrunchie-nya ini. Jadi dia memang pakai strategi ini. Nah, di sini kita bisa cek rata-rata yang memang sudah siap dengan para reseller di sini, dia ada di sini. Dia nanti nulis, tapi ini ada nggak ya? Nah, biasanya ya di sini dia langsung nulis ready for reseller ataupun dropshipper. Jadi memang dia mencari. Nah, dia mencari di sini memang. Coba kita lihat yang ini ada nggak ya? Rata-rata kayak udah siap open for reseller gitu-gitu ya. Nah, ini belum ada. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Kalau yang memang dia siap untuk reseller, pasti dia akan menuliskan langsung di sini. Nah, jadi dari sini teman-teman sebenarnya sudah dapat supplier nih. Anda sudah dapat supplier. Di sini ada nggak ya? Nah, ini nggak ada. Biasanya ada langsung di atas ini nih. Open for reseller. Jadi sebenarnya Anda mau jualan apapun, Anda bisa riset di sini. Ini enak banget untuk riset. Anda mau jual kaos polos tadi, contoh kaos polos pria, tinggal diketik aja di Shopee. Nah, sini Anda bisa dapat pesaing Anda itu seperti ini. Kalau mau cari yang supplier, kadang juga bisa gunakan yang termurah, harga rendah ke tinggi. Biasanya ini adalah para supplier Anda, karena dia jualnya bisa lebih murah. Nah, ini yang murah-murah ini. Anda bisa masuk di sini. Semuanya Anda bisa riset di sini. Kalau ini terjualnya banyak 10.000, 10.000, 10.000, berarti kita bisa optimis bahwa produk kita ini marketnya besar. Nyatanya banyak yang penjualannya banyak, kan seperti itu. Kita bisa cek di sini, ya. Oke, saya cukup untuk materi saya. Kita akan masuk ke bagian tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Oh ya, sudah ada ya. Oke, untuk tanya jawab ini dari host atau saya langsung jawab aja pertanyaannya? Pak Cindy. Oke, sepertinya dia nge-freeze ya. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Oke lah, langsung saya jawab aja ya. Kenapa akun Shopee tidak bisa dicari jika produk belum diupload? Kenapa akun Shopee? Ya, karena kalau Anda sudah punya akun, tapi belum upload produk, Anda ini dianggap tokonya belum aktif. Karena kan kalau belum ada produk, ya belum ada yang bisa dijual. Seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau seller promo di Shopee itu kira-kira alokasi modal untuk promo
melalui iklan, apakah ada range yang tergolong normal? Nah, makanya Mas Dimas, kalau Anda seller pemula, malah saya tidak menyarankan iklan. Mendingan Anda punya produk tapi Anda jual mepet dulu yang tadi saya bilang. Setelah penjualannya banyak, Anda naikkan harganya perlahan. Nggak perlu iklan dulu. Nggak perlu, ya. Nah, kemudian saya udah punya akun Shopee. Biasanya saya gunakan untuk belanja. Wah, ini Mas senang belanja ya. Kalau kita ingin lebih profesional berjualan di Shopee, apakah perlu membuat akun khusus untuk Shopee? Ya, benar. Kalau bisa, ya akun belanja sendiri, akun jualan sendiri. Karena nanti kalau Anda belanja, konsumen tempat Anda belanja itu juga chatting, dan Anda nanti balas-balasan chatting. Karena sebenarnya secara sistem, kita selaku penjual harus yang mengakhiri chat. Nah, kalau Anda sama-sama penjual, biasanya nanti balas-balasan chat, gitu ya. Nggak habis-habis gitu ya. Oke, ini Rahma Hidayah, asal Palembang. Oh ya, dari Palembang ya, jauh juga. Bagaimana cara kerjasama seperti JNT untuk Shopee kita? Nah, untuk awal, kalau pakai teman-teman masih sedikit, biasanya teman-teman harus ngirim sendiri barangnya ke ekspedisi. Jadi kalau misal JNT atau mungkin JNE ya, Anda barangnya kemudian Anda bawa ke JNT atau JNE. Tapi nanti kalau sudah memenuhi persyaratan, paket Anda sudah cukup banyak, ya kan? Nah, nanti akan di pick up seperti itu. Bagaimana cara untuk mengoptimasi akun seller yang baru saja terkena penalti lebih dari 3 sehingga program-program Shopee diberhentikan? Nah, ini nggak bisa. Kalau udah kena penalti lebih dari 3 ya, mungkin Anda bisa menambahkan dengan iklan. Tapi biasanya sih cenderung juga nanti boros iklannya. Jadi ini mendingan nunggu sekarang iklan dikit-dikit sambil nunggu penaltinya selesai. Setelah itu baru nanti dioptimasi lagi. Karena memang kalau udah kena 3 kan nggak bisa ikut promo-promo yang diadakan oleh Shopee ya. Seperti itu. Untuk lebih memaksimalkan iklan Shopee, apakah lebih baik kita mengutamakan produk dengan tingkat konversi tinggi? Atau berdasarkan preferensi pembeli berdasarkan jumlah klik? Wah, ini sudah berarti udah punya toko ya nih ya, atas nama KP City nih ya. Anda kalau iklan, Anda harus lihat data produk. Pastikan Anda pilih paling aman adalah produk yang trafficnya belum terlalu banyak atau jumlah pengunjungan belum terlalu banyak, tetapi nilai konversinya tinggi. Karena ini yang dinamakan produk potensial. Kita tinggal mengupayakan produk ini kita boost ke lebih banyak orang, gitu ya. Bertanya bagaimana cara agar produk kita di Shopee dapat dikenal banyak orang tanpa melakukan iklan, yaitu harus terjadi penjualan. Kalau produkmu sudah terjual 1000 aja, itu pasti Anda akan bisa produknya naik tanpa perlu iklan. Di awal dijual dulu aja, jual murah dulu, mepet, tapi yang penting jangan rugi sampai 1000 gitulah, pasti produk Anda naik ya. Tapi kalau sampai 1000 kelamaan nanti biasanya sampai 100 pun udah cukup oke ya. Ingat jangan rugi banget ya, ini bagian dari strategi. Ada produk yang kita bisa rugi, ada produk yang kita untungnya tipis, ada produk yang kita bisa untungnya banyak. Itu bagian dari strategi untuk kita berjualan dalam toko, gitu ya. Nah, oke, apakah ada pertanyaan lagi ya? Oke, sepertinya sudah semua ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan lagi ya, teman-teman ya, di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan lagi. Kalau mungkin teman-teman di sini mau yang open mic juga silakan. Ada yang mau bertanya langsung secara voice, nggak hanya lewat chat, nanti akan dibantu oleh hostnya ya, gitu ya. Karena ini sudah dijawab semua ya untuk pertanyaannya. Oke, kalau ya ini ada yang mau tanya lagi, silakan. Bersama Muhammad Syahrul. Ada yang mau tanyakan? Mungkin bisa saya bantu Pak bagi teman-teman karena kami dari panitia. Ya bagi teman-teman ya kakak yang ingin bertanya bisa raise hand. Ayo kakak dan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi. Oke, di sini ada Kak Ajo Almujadidi. Saya persilakan Kak Ajo untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya, mohon maaf Pak. Tadi pertanyaan saya terkait perlu bikin akun khusus bisnis itu sudah terjawab belum Pak? Saya soalnya tadi kurang mendengar jelas. Ya, kalau mau lebih profesional bikin akun sendiri. Jadi akun jualan dan akun belanja dipisah. Nah, jadi kan teman saya ada yang sarankan kalau untuk barang tertentu itu sebaiknya di Shopee, yang barang ini sebaiknya di TikTok, yang barang ini sebaiknya di Tokopedia. Nah, saya tuh bingung untuk mengelola terlalu banyak akun marketplace
itu Bapak kira-kira sebaiknya gimana Pak? Karena kan marketplace itu juga ada banyak. Perlu kita fokus di satu marketplace atau di Shopee aja Pak? Bagaimana Pak cara pengoptimalan untuk di Shopee aja biar meningkat omsetnya? Ya saya saranin kalau untuk awal ya sekarang yang memang paling rame harus diakui itu cuma dua, Shopee dan TikTok. Jadi kalau memang bisa ya dicoba di dua itu. Kemudian yang nanti progresnya bagus ditekuni. Karena sebenarnya gini sih, kalau belum bisa berhasil mengembangkan satu toko aja menjadi rame, punya banyak toko juga pasti nggak bisa ngembangin. Kalau memang Anda pengen maksimal, satu dulu aja. Pilih Shopee atau TikTok, dikembangin yang rame gitu. Setelah itu Anda sudah tahu kan tokonya bisa rame. Nah, dari toko yang bisa rame itu nanti Anda kemudian bisa duplikasi istilahnya. Duplikasi untuk di marketplace lain. Karena sebenarnya hampir-hampir sama sih. Tapi fokus satu dulu, bikin rame dulu. Gitu sih. Nah, terus tadi kan Bapak juga ajarkan cara pengoptimalannya agar kita mudah dicari dengan menggunakan kata kunci atau SEO seperti itu. Nah, apakah ada kiat khusus Pak untuk barang kita di marketplace itu, misal untuk bisa di-boost iklannya atau dipromot itu? Kalau di Google atau di Facebook Ads kan ada tekniknya sendiri. Kalau di Shopee bagaimana Pak? Hampir sama ya, mungkin yang pertama kan teknik SEO ya kalau di Google sebenarnya sama, di Shopee pun juga judul tadi harus kuat. Kemudian kalau untuk awal, memang tadi saya bilang kita harus bisa mencuri perhatian sistem dengan dijual minim tadi. Jual murah dulu di awal. Paling nggak terjadi penjualan sampai 20, habis itu kembali harga normal baru diiklankan. Karena kalau dari awal diiklankan, itu kita seperti buang-buang dana. Karena belum ada rating dan review, belum ada penjualan, kita pun selaku konsumen, kalau ada barang, walaupun bagus fotonya, tapi belum ada rating dan review, kita kan takut. Ini beneran nggak ya? Ini kok murah, beneran bagus nggak ya? Jangan-jangan penipuan. Jadi kita harus bisa secara psikologi itu mempengaruhi konsumen bahwa produk kita itu aman. Makanya harus terjual dulu, seperti itu ke depannya. Baik Pak, cukup bisa Ya. dipahami. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi ya. Untuk biaya admin di Shopee berapa persen? Tergantung ya. Kalau hanya biaya admin sih sekarang sekitar 4,7% ya biaya admin dari Shopee ya. Itu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Izin bertanya Kak, apakah ada perbedaan tersendiri antara usaha mikro dan usaha makro dan apakah ada reward buat UMKM? Waduh, sorry kalau ini saya nggak bisa jawab ya. Ini pertanyaannya sepertinya di luar materi hari ini. Saya nggak tahu ya kalau untuk pertanyaan ini jawabannya. Itu sih. Mohon maaf ya untuk pertanyaan ini ya dari Allegra. Itu sih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau mungkin belum ada, saya kembalikan ke tim dulu ya. Mbak Cindy sudah on lagi karena tadi nge-lag saya lihat internetnya. Silakan Mbak Cindy. Ya, mohon maaf Pak, tadi ada trouble di Ya, jaringannya. biasa nggak apa-apa. Kalau saya sendiri apakah bisa bertanya Pak? Ya boleh, Saya ada silakan pertanyaan. Mbak. Saya kan asalnya bukan dari Pulau Jawa ya Pak, saya dari Sulawesi. Nah, salah satu kendala kami yang berada di Sulawesi itu termasuk peran harga. Nah, kira-kira kalau kita memiliki peran harga dengan seller di Jawa itu apa sih tips khusus buat kami yang berada di luar Jawa begitu, Pak? Harus diakui ya, kalau memang dari luar Jawa, saat ini memang bersaing dengan yang di Jawa memang agak susah. Karena mayoritas orang itu belanjanya kan Pulau Jawa, marketnya juga besar di Pulau Jawa. Nah, saya rasa gini, solusi yang paling baik adalah dengan menggunakan gudang digital. Jadi, misal Mbak Cindy sudah punya produknya itu dititipkan ke gudang digital. Jadi sekarang itu di Jakarta, di kota-kota besar, ada banyak usaha orang itu menyewakan gudang. Ada banyak bukan usaha, banyak startup ya. Mungkin nanti bisa cek ada yang namanya Shipper, ada yang namanya Crudable. Nah, jadi barangnya Mbak Cindy ini dikirimkan ke gudang Jakarta dan tokonya Mbak Cindy itu nanti alamatnya pakai alamat gudangnya Shipper tadi di Jakarta atau Crudable. Jadi seperti Mbak Cindy ini punya toko di Jakarta, tapi Anda nggak perlu ke sana.
Anda cukup kirim barangnya di sana, tapi nanti ada biayanya untuk biaya titip gudang, biaya kirim, tapi masih terjangkau. Jadi misal Mbak Cindy di Sulawesi, itu bisa fokus untuk optimasi toko aja. Tapi Anda seperti punya toko di Jakarta, tapi Anda tidak perlu di Jakarta. Nah ini sangat-sangat menghemat biaya. Kalau kita harus buka cabang Jakarta, harus ke Jakarta, punya gudang, itu ribet banget. Nah mungkin saran yang paling oke saya rasa itu ya. Karena kalau bersaing dari Jawa dan Sumatera, Sulawesi agak susah ya, itu harganya pasti menang Jawa kan. Jadi kita harus yang ke Jawa itu. Banyak peserta kelas saya dari Medan, dari Makassar gitu ya. Akhirnya menggunakan strategi ini, dia kirim barangnya ke gudang digital tadi dan jualannya pun ramai. Tanpa harus punya toko di Jakarta. Ini solusi yang paling enak menurut saya saat ini, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, atas Ya, jawabannya, Pak. Saya cukup puas dengan jawabannya, tapi ada yang mau bertanya lagi? Ada yang raise hand? Kak silakan. Hoiril, Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi gini, Pak. Kan saya mulai buka toko baru itu kan kalau menggunakan fitur iklan kan percuma kalau belum ada penjualan. Apakah Mm-mm. kita diperbolehkan untuk menggunakan order fiktif kita yang membeli pakai akun lain, tapi itu memang barangnya bagus. Biar viewer itu tertarik biar nggak cuma lihat aja tapi juga mencek out juga. Kan ada viewer banyak tapi karena belum ada penjualan jadi kita akali dengan penjualan fiktif itu gimana, Pak? Menurut Bapak sendiri. Oke, Terima kasih. ini banyak yang menggunakan strategi namanya FO ya, fake order ya. Kalau saya pribadi, terus terang saya tidak pernah melakukan itu karena yang pertama ya memang saya tidak sesuai dengan prinsip saya. Yang kedua, karena saya nggak pernah melakukan, jadi saya juga nggak tahu caranya, strateginya. Tapi sejujurnya, memang kalau fake order ini berhasil, dalam tanda petik tidak ketahuan oleh sistem Shopee, ya bagus. Karena kan sudah ada ulasannya, sudah ada rating reviewnya, itu orang lebih mudah percaya. Nah, orang kan sering nyebutnya, yuk di FO fake order ya. Nah, tapi saya saranin sih, daripada FO fake order, mendingan FO yang lain, yaitu adalah friend order atau family order. Minta tolong temanmu untuk beli, saling support antar teman, atau minta tolong saudara-saudaramu untuk beli. Itu lebih oke lah dibandingkan kita fake order kita beli sendiri. Minta tolong temanmu, kamu kasih voucher khusus supaya temanmu dapat harga bagus, dan nanti minta tolong diberikan ulasan. Saya rasa itu akan lebih bagus ya, lebih jujur dibandingkan kita memang menggunakan fake order. Seperti itu sih, Mas. Ya, ya baik, Pak. Terima Oke. kasih. terima kasih Kak Hoiril atas pertanyaannya. Apakah masih bisa satu? Ke-mute Mbak Cindy. Apakah bisa satu pertanyaan lagi, Pak? Ini masih ada Bisa. Yuk, ya. lanjut. Baik, Pak. Saya akan bacakan dari Rifko. Izin bertanya lagi, Pak. Jika seller akan libur beberapa hari, baiknya apakah mengaktifkan fitur toko libur atau tidak usah? Mengingat banyak rumor mengatakan jika fitur libur diaktifkan akan membuat trafik toko turun. Wah, ini pasti udah punya toko lama nih pertanyaannya. Sebenarnya kita di Shopee ini ya, sekarang ini makin kesini kita makin dalam tanda petik dituntut untuk nggak boleh libur sih. Karena gini ya, secara sistem ya, kalau toko kita libur, produk kita tuh berhenti, stuck istilahnya. Sedangkan di Shopee, ini tuh seperti lomba lari. Kalau kita diem, di stuck di posisi kita akan digantikan oleh seller-seller lain, produk-produk lain. Jadi nanti kalau Anda libur, apalagi libur yang lama, kemudian Anda ngaktifin produkmu lagi, ya perlu waktu lagi untuk merangkak naik lagi, untuk panas lagi. Jadi kalau nggak kepepet banget, saya rasa nggak perlu libur. Daripada apa yang sudah kita, karena ini lomba lari. Yang jual itu jutaan sekarang di Shopee itu yang jualan. Setiap hari, setiap bulan, nambah seller baru. Begitu kita santai-santai, begitu kita lengah, sudah pasti akan dibabat disalib seller lain. Jadi kalau ada yang bilang istilahnya, wah enak ya usaha online duduk diam dapat duit, nggak ada itu.
Kita setiap hari pun bersaing walaupun dalam era digital seperti sekarang ini. Tapi kalau memang nggak bisa, mungkin momen lebaran, apa, ya nggak masalah, kita juga hidup nih kan nggak hanya untuk kerja terus. Silahkan, boleh fitur libur, tapi memang di sana nanti ada resikonya, ada konsekuensinya. Seperti itu sih. Sepertinya nambah satu lagi nih Pak. Ada satu lagi di Ya, nggak kolom apa-apa. chat pertanyaan. Di sini dari Kak Siti Sulaiha, dalam tujuan untuk branding produk di Shopee, apakah nge-boost iklan atau live menjadi pilihan utama atau ada cara lain, Pak? Oke, sekali lagi ya, iklan ini akan bagus kalau toko Anda dan produk Anda sudah siap. Kalau Anda benar-benar toko baru, diiklanin orang itu juga nggak percaya dengan produk atau toko Anda. Tapi kalau toko Anda sudah siap, produknya siap, tokonya sudah siap, boleh diiklankan. Dan live pun sekarang menjadi satu hal yang sebenarnya wajib. Karena semua orang itu live. Orang itu suka lihat live. Dan secara sistem kalau Anda live, Anda dianggap sebagai toko yang aktif. Di sana pun Anda akan bisa mendapatkan tambahan traffic, rewardnya tambahan traffic. Seperti itu. Ya, saya saranin kalau bisa live. Karena sekarang eranya live. Kita pun jualan harus update, harus ngikuti perkembangan zaman. Nggak bisa hanya kayak dulu-dulu aja. Dinamikanya itu cepat sekali. Seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah habis. Namun saya ingin lempar kembali ke teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya langsung? Kalau masih ada, boleh raise hand. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya kembali. Namun di sini kami ada pertanyaan dari peserta saat pendaftaran webinar, Pak. Mungkin saya akan tanyakan dua atau Oke, silakan. Di saat tanggal ada banyak potongan harga dan voucher gratis ongkir. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kerugian bagi kita penjual yang masih awal? Nah, makanya